Hai guys, nih, ada seorang Habib ceramah seolah-olah nggak terima kalau dia dibilang bukan keturunan Nabi. Mukibinnya dipengaruhi, didoktrin dong. Jangan ikut campur, jangan ikut-ikutan komentar. Udah malu kali ya, bukan duriah Nabi, ketahuan sekarang. Disuruh DNA nggak mau, DNA haram. Fatwa MUI kalah ini sama Habib ini. Habib dia menghalalkan, mengharamkan Habib ini. Ada, pokoknya lucu. Oke, tonton videonya langsung aja. Satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Enggak. Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macam-macam. Semua Habib yang Nggak dari Yaman itu ya, semuanya Habib soalnya palsu. Jadi tidak usah banyak gaya sekarang. Saya ini Habib asli, yaitu Habib Nyata bin Paijo. Biasa saja saya, tidak banyak gaya. Sini Mukibin, cium tangan aku. Aku Habib Wahyu Al-Gedabus bin Yahudi Askenasi. Askenasi. Kalian aku kasih tahu kenapa banyak makam-makam palsu bin Yahya. Siapa bin Yahya, siapa bin Yahya gitu ya. Biar kamu tahu sebabnya. Sebabnya tidak lain tidak bukan adalah karena mereka tidak bisa memalsukan barang-barang teknologi modern. Mereka nggak bisa memalsu chip dalam semikonduktor. Mereka tidak mampu memalsukan pesawat terbang, apalagi peluru kendali pesawat tempur. Gak bisa, karena bodoh sekali. Mereka itu pemikirannya masih zaman jahiliyah. Jadi gak mampu memalsukan mobil, gak mampu. Sekrup aja mereka gak bisa bikin, memalsukan sekrup gak bisa. Apalagi memalsukan pesawat tempur, peluru kendali dan sebagainya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah memalsukan makam. Jadi bodoh, karena bodoh mereka tidak bisa memalsukan barang-barang berteknologi modern, tapi hanya bisa memalsukan makam. Katanya yang mengingkari durilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu dilaknat Allah. Muhibin dikatakan begitu. Terus yang dianggap muhibin itu duriyah Rasulullah yang mana? Makanya mari belajar. Mari kita belajar dan belajar. Kita tuh diberi ilmu sama Allah itu hanya sedikit. Ya kan? Kalau mengenai ilmu iblis itu ilmunya lebih tinggi dari manusia. Kalau masalah alim, iblis itu paling alim. Kalau masalah fakta, tahu tentang fakta, iblis itu ahlinya memutarbalikkan fakta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya 13. Semuanya itu berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah.
nggak berdasarkan syahwat. Kemudian Rasulullah itu punya anak 7 dari Umi Khadijah. Yang 6 meninggal semua, yang masih hidup Umi Fatimah. Umi Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Dari pernikahan beliau lahirlah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya kan? Itulah cikal bakal daripada duriyahnya Rasul. Ya. Jadi kalau ada orang bilang yang mengingkari duriyahnya Rasulullah, dilaknat Allah. Wong iku sing endi? Sampai sekarang saja saya belum ketemu mana yang duriyah Rasulullah itu yang mana. Mana yang di Kudus Mbah Ja'far Shadiq, mana anak cucunya Mbah Ja'far Shadiq? Mereka tidak petentang-petenteng kayak oknum-oknum itu. Kalau kita nggak mau belajar ya kita dibodohin. Tetapi jangan khawatir muhibin, Rasulullah sudah menjanjikan 1400 tahun yang lalu, ya kan? Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa orang yang membuatku senang dan membuatku bangga, dan aku mencintainya, dan mereka pun mencintaiku. Maka para sahabatnya menjawab, malaikat ya Rasul. Malaikat. Raiso, malaikat memang diciptakan taat dan patuh. Kami ya Rasul, para sahabat, gak bisa karena kamu tiap hari juga bertemu denganku, tiap hari mendengar ceramahku. Lalu siapa ya Rasul? Orang yang membuatku bangga dan senang, dan aku mencintainya dan mereka aku mencintaiku, dialah umat yang tidak pernah berketemu denganku dan tidak mendengarkan suaraku secara langsung, tetapi mereka mencintaiku dan aku pun mencintainya. Itu saya nggak perlu takut. Itu hadis dari mana? Kalau tidak mencintai, mengingkari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilaknat Allah. Sama siapa? Makanya muhibin yang tertipu itu jaminan surga. Nanti kalian di sana ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mengaku sebagai duriyah Rasul, nanti kamu di sana dicuekin sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikeplaki borai ora reti. Salam waras ya. Ya. Muhibin bin keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muhibin itu orang yang cinta anak turunannya Kanjeng Nabi. Tapi keturunan Kanjeng Nabi itu dari Hasan dan Husain. Hasan meninggal diracun. Sedangkan Husain, Sayyidina Husain, ada kejadian yang memalukan di desa Karbala. 81 warga Rasulullah mati dipenggal gulune kabeh. Kepala Sayyidina Husain diacung-acungkan buat main bola sampai sebulan lamanya. Alhamdulillah karena izin Allah tidak busuk sama sekali kepala itu dan baunya harum, bahkan bisa membuat pendeta jadi mu'alaf karena kepala itu. Yang tersisa siapa? Yang dari Hasan lari ke barat, yang dari Sayyidina Husain masih satu, umur 8 tahun, go melayu. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kenapa diberi nama Abidin? Ali Zainal Abidin karena Ali ibadah. Sampai ke Rusia, sampai ke Cina, sampai Thailand, akhirnya sampai ke Bulu Tuban. Itulah cikal bakal dari Sayyidina Husain. Yang sampai di Tuban itu bernama Jalaluddin.
Luarlah Sunan Ampel, Sunan Bonang, di Sambunang. Ayo belajar, biar kita tidak dibodohi. Tidak seperti tahun yang lalu, kita dijajah Belanda 350 tahun. Ini karena kita mudah dipercaya. Dan ini mau diulangi lagi. Katanya Pulau Jawa pintunya Tarim. Tarim dari mana? Alam waras ya. Moga semuanya siap belaka. Jangan sampai doloro.